itu bulan Rajab yang berurutan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Sekarang kita berada di Zulqa'dah. Ya. Berarti sekarang tanggal malam ke-10. Malam ke-10 Zulqa'dah. Nah, kenapa Zulqa'dah ini masuk ke dalam bulan haram? Sebagian ulama memberikan hikmah. Di antara hikmahnya adalah bulan Zulqa'dah itu menjadi bulan tersebut. Nah, kita aja dari Indonesia kan sudah ada berapa kloter sudah yang berangkat itu. Ini masih bulan Zulqa'dah padahal. Ibadah haji, intinya ibadah haji, padahal nanti masih sebulan lagi. Dimulai dari hari Arafah. Al-Hajju Arafah. Ya, ibadah haji itu dimulai dari Arafah dan intinya adalah di tanggal 9 Zulhijjah. Sedangkan ini masih 9 atau malam ke-10 Zulqa'dah, masih sebulan lagi, tapi orang sudah mulai berangkat karena saking banyaknya manusia, umat muslim yang berangkat menunaikan ibadah haji tersebut. Kita doakan yang berangkat melaksanakan ibadah haji semoga selamat di perjalanannya, pulang kembali ke negara dalam keadaan selamat juga, menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Yang belum berangkat haji, belum berangkat umrah, kita doakan juga ada rezekinya bisa berangkat haji, bisa berangkat umrah. Amin. Jadi bulan Zulqa'dah ini menjadi bulan yang bulan penopang atau di mana orang-orang di situ berangkat. Sedangkan di zaman dahulu, berangkat dari cerita zaman dahulu ini, kita lihat bahwa di perjalanan itu macam-macam. Nah, intinya orang-orang yang bisa menyusahkan di sepanjang perjalanan, yang mungkin saja dia akan membunuh, mungkin saja dia akan memunculkan pertikaian, mungkin saja dia akan memunculkan peperangan. Maka Allah Subhanahu wa taala takdirkan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram ini menjadi bulan suci supaya orang-orang itu lebih mengagungkan bulan-bulan tersebut dan supaya mereka paham bahwa memunculkan pertikaian, peperangan, perselisihan, perkelahian, walaupun mereka cuti sementara karena tahu dan saking mengagungkannya bulan-bulan haram itu. Mereka takut kualat. Mereka percaya dengan yang namanya kualat. Mereka percaya bahwa Allah akan menghukum langsung kalau tidak menghormati bulan-bulan haram. Nah, jadilah bulan Zulqa'dah itu orang-orang berhenti dari kemaksiatan. Yang tadinya biasa maksiat mereka serentak berhenti. Makanya namanya Zulqa'dah. Zulqa'dah itu artinya ya qa'ada yang mudu, artinya duduk. Ya kita lebih baik duduk di rumah daripada keluar rumah melakukan perbuatan yang tidak bernilai ibadah, perbuatan yang tidak jelas. Lebih baik banyak-banyak duduk di rumah aja. Kalau tidak berangkat haji ya lebih baik banyak-banyak duduk di rumah. Nah, itu disebut Zulqa'dah. Nah, kita sekarang berada di Zulqa'dah. Makanya juga dalam diri kita insyaallah kita niatkan kita lebih menjaga diri lagi, lebih mengawasi diri lagi agar tidak terjatuh, tidak terpeleset untuk berbuat maksiat. Jangan sampai kita berbuat maksiat ataupun semacamnya. Nah, itu. Nah, kemudian dari bulan Zulqa'dah ini Ramadan ada 10 terakhir. 10 terakhir itu hari-hari paling mulia di bulan Ramadan bahkan di sepanjang tahun. Ternyata bulan Zulhijjah juga punya 10 hari, tapi bedanya Zulhijjah itu 10 harinya pertama. Bulan Zulhijjah 10 harinya pertama, kalau bulan Ramadan 10 terakhir, bulan Zulhijjah 10 pertama. Para ulama berdiskusi yang mana yang lebih afdal atau hari-hari khilaf. Ternyata dikumpulkan, dikompromikan antara dua pendapat ini, dua-duanya afdal. Kalau Ramadan 10 terakhirnya afdal itu malamnya. Kalau Ramadan paling afdalnya yang malam. Tapi kalau 10 Zulhijjah, 10 pertama hari Zulhijjah, kalau itu ibadah diperbanyak di malam hari. Ada sholat tarawih, bahkan di 10 malam terakhir itu ada Lailatul Qadar. Sedangkan kalau Zulhijjah yang diperbanyak ibadah itu di siang hari. Nanti ada puasa Tarwiyah, ada puasa Arafah, bahkan pas tanggal 10 hari raya Idul Kurban atau Idul Adha. Bahkan juga dianjurkan berpuasa dari tanggal pertama Zulhijjah sampai tanggal 9. Jadi kalau Zulhijjah afdal tapi siang hari, kalau 10 Ramadan, 10 terakhir Ramadan afdal malam hari.
Jadi itu sama-sama afdal sudah. Jadi sekarang karena ada satu ibadah di bulan Zulhijjah di hari raya Idul Adha merupakan ibadah yang paling afdal di hari tersebut dibanding ibadah-ibadah lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan beliau telah menyatakan secara langsung, "Ma amila ibnu Adam yawman nahri min amalin ahabba ila Allah Ta'ala min iraqatid dam." Seorang manusia nanti tidaklah melakukan sebuah amalan yang lebih baik, yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding menyembelih hewan kurban. Kalau bahasa terjemahan secara bahasanya iraqatud dam itu artinya menumpahkan darah. Darah yang dimaksud di sini sampaikan sekarang, apalagi sekarang pas tanggalnya akhir bulan, berapa hari lagi buat pegawai gajian ini. Nah, jadi yang bergajian di sini simpan duitnya untuk apa? Kurban. Kalau takut hilang, pakai duitnya langsung setor ke panitia kurban. Jangan sampai ada duit, ada aja rezeki, laksanakan kurban. Karena ini ibadah yang paling afdal untuk dilakukan di hari raya Idul Adha. Dalam hadis lain lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa inna dam la yaqa'u, sebelum darah itu jatuh ke tanah, itu sudah diterima dulu oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadahnya. Saking cepatnya amal ibadahnya diterima. Makanya disebut kurban. Kurban itu dari kata qoroba yaqrubu, artinya dekat. Saking dekatnya ibadah ini untuk diterima oleh Allah, dan saking hebatnya ibadah ini untuk mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini akan memiliki kendaraan nanti di akhirat. Azimu dhahayakum fa innaha min nasirati matayakum. Perbaguslah hewan kurban kalian, karena nanti di sirat, di akhirat ketika kalian menyeberang sirat itu menjadi kendaraan. Cuma jangan dipikir terlalu pendek. Orang yang beli kambing baktinya naik kambing nanti di sirat. Yang beli sapi bakti naik sapi. Jangan terlalu pendek kita berpikirlah. Masa di sirat kendaraannya calon ahli surga naiknya kambing, kan tidak mungkin ya. Kambing itu kalau yang naik kayak saya aja nggak bisa jalan sudah kambing. Biar besar kambingnya. Jangan terlalu pendek kita menggambarkan hadis Rasulullah. Rasulullah hanya ingin bilang kalau orang kurban di dunia disediakan. Zaman sekarang kan kendaraan macam-macam. Ada mobil bisa nyetir sendiri, mobil listrik, ada mobil pakai listrik, ada mobil pakai tenaga matahari. Ya kalau mataharinya nggak ada sudah terbenam, mobilnya istirahat kan tenaga mataharinya. Ada apa misalnya merek mobilnya disebut, hai fulan, iya dari mobil ini hendak kemana iklan, aku hendak kesini, diantar oleh mobilnya. Ini nyata. Kendaraan zaman sekarang canggih-canggih. Maka yang kita lihat zaman sekarang, bahkan yang kita pikirkan lebih canggih daripada itu, di akhirat nanti jauh lagi. Juta lah, enggak puluh lain penjual kambing, lain penjual sapi, lain-lain. Cuman kan dengar-dengar atau lihat-lihat brosur itu ada mungkin 3,5 juta, ada mungkin halus tapi kambingnya. Ada harga sapi 16, 17, ada yang 20, 21. Bagi aja 7 orang itu. Kalau seandainya pian menyiapkan kendaraan untuk hidup di dunia, beli motor apa itu. Nanti menyeberang sirat itu macam-macam orang. Ada yang lama, ada yang cepat. Sudah selamat di hari perhitungan, menyeberang sirat ini belum tentu selamat. Karena nanti termasuk siksaan juga, lamanya waktu menyeberang itu termasuk siksaan. Bagi orang-orang yang memiliki kendaraan tadi disampaikan dengan cepat ke pintu surga, luar biasa. Makanya jangan bakhil-bakhil kita hidup di dunia ya. 4 juta sisihkan. 4 juta sisihkan. Kalau kita tidak bisa membelikan hewan kurban untuk seluruh anggota keluarga itu, sunnah ain ini artinya setiap orang disunnahkan. Ini kalau pian banyak duit, hitung anggota keluarga berapa? Istri 1, anak 3, ulun sebuting, berarti 5. Ulun bini lawan anak 3, 5 kambing. Nanggung beli langsung 1 ekor sapi, dapat sekeluargaan kurban. Ini sunnah ain namanya. Bahwa kurban itu lain sunnah
sunnah ain. Kurban itu sunnah kifayah. Sama kayak fardu kifayah kan. Fardu kifayah ada yang sudah menunaikan, berarti yang lain gugur kewajiban. Sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu berarti dalam satu keluarga. Suami Baginda Syekh Abdurrahman Al-Maqdisi di dalam kitabnya Aqidah Syarh Al-Umdah. Cuma kita harus bijaksana. Tinggal kita aja lagi kalau kantong ini pas-pasan, berarti aku ambil satu orang aja. Tapi satu orang ini setelah disebut namanya diniatkan untuk menyelesaikan sunnah kifayah keluarganya dia. Itu kalau seandainya uangnya pas-pasan. Kalau duitnya banyak jangan pakai sunnah kifayah, sunnah ain masing-masing belikan satu. Itu pilih. Atau pian hendak pendapat lain kan di luar mazhab Imam Syafi'i ada pendapatnya Imam Abu Hanifah. Hanifah ujar sidin kurban itu hukumnya wajib. Nah, bagaimana pendapat sunnah kifayah kah, sunnah ain kah, atau hendak yang wajib kah? Yang jelas saja kada mau yang wajib lah. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah itu kurban wajib, tapi dengan syarat kalau nisab zakah itu yang ma'ruf adalah 84 gram emas, 20 mithqal, 20 mithqalan, 20 mithqal emas itu kalau digramkan dalam 84 gram emas, 1 gram sekarang berapa? Bos emas mana? 900-an kayaknya lah kalau tidak salah mungkin. Anggaplah 1 juta misalnya supaya gampang hitungnya. Kalau seandainya emas itu 1 juta 1 gram, kalikan laksanakanlah sholat untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Ini perintah dalam usul fikih. Yang namanya perintah itu menunjukkan sesuatu yang wajib. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i kadang Imam Syafi'i melihat ada sebuah riwayat Rasulullah bersabda bahwa ibadah kurban itu kutiba alaiya an-nahru wa laysa biwajibin alaikum. Diwajibkan kepadaku tapi tidak diwajibkan pada kalian, ujar Rasulullah menurut riwayat Imam Darqutni. Jadi khilaf antara dua mazhab ini. Yang jelas kalau mau empat Imam Abu Hanifah berarti yang diisi 84 juta. Cuma kan kita rata-rata Syafi'i lah. Bisa juga mazhab Syafi'i tapi mendapatkan kewajiban dalam ibadah kurban bisa. Nazar. Karena nazar. Aku kalau sembuh dari penyakitku, pokoknya aku niatkan tahun ini nanti hari raya gaji pertamaku aku belikan hewan kurban, aku mau berkurban tahun ini. Kalau hajatku terpenuhi. Oh, ini nazar yang bagus. Kenapa ulama bilang nazar yang bagus? Orang nazar yang bagus itu nazar yang bermanfaat bagi orang sekitar. Ini nazar apa? Puasa 3 hari. Nazar sholat malam. Puasa itu kita yang merasakan puasa. Sudah yang kita juga yang mendapatkan hajatnya terkabul, baru kita puasa dapat sorangan. Kalau nazar itu nazar sedekah, kan yang mendapatkan manfaat orang di sekitar. Kita dapat hajat kita, maka berkah yang kita dapat hajat kita berbagi kepada orang sekitar. Itu nazar yang bagus. Maka sebagian ulama bilang bahwa nazar puasa itu nazar pelit. Nazar puasa itu nazar yang orang pelit. Memanfaatkan tidak boleh. Ya, jangankan dagingnya sampai kulit-kulitnya kada boleh pian. Harus semuanya disedekahkan. Kalau sudah kurban tersebut dinazarkan. Bagaimana nazar itu terjadi? Nazar itu terjadi dengan tabyid, dengan diucapkan. Bukan sekedar terlintas saja di dalam hati. Aku bernazar akan melaksanakan kurban tahun ini. Nazar berarti sudah. Lain cerita ada orang nukar kambing. Aku nukar kambing inilah. Bagaimana Pak? Mau dijadikan kurban nanti. Itu bukan nazar masih. Orang melihat beberapa penggalan video tersebar di sosial media. Oh jangan kalau kita baru nukar niat menyembelih aja sudah jadi wajib, sudah jadi nazar itu. Kita dapatkan di kitab Muhammadil Muhtad itu belum jadi nazar. Itu bisa jadi wajib. Yang mana yang paling afdal? Kita mengamalkan yang sunnah atau mengamalkan yang wajib? Tentu pahala wajib lebih besar daripada yang sunnah. Kecuali di beberapa permasalahan. Kalau urusan kurban, pahala wajib lebih besar pahalanya. Makanya kalau pian, artinya sudah optimis, sudah percaya diri bahwa insya Allah ini bujur-bujur kambing ini akan menjadikan hewan kurban sudah. Nazar kan sudah berarti.
Langsung nazarkan. Supaya apa? Supaya pahalanya lebih berlipat-lipat lagi. Kalau saya cuma dapat pahala sunnah, jadi dapat pahala wajib. Itu yang bagus lagi. Itu kalau seandainya kita sudah tahu hukumnya, maka tinggal melaksanakannya, insya Allah ada jalannya, insya Allah ada rezekinya. Nah, kemudian kan kita tahu sendiri kurbannya kontak sapi dan kambing. Sapi yang bisa dikurban itu umurnya 2 tahun masuk ke 3 tahun. Ya, umurnya sudah 2 tahun lebih lah bahasa gampangnya. Sapi yang boleh dikurban umurnya sudah 2 tahun. Ya kan? Kambing kacang yang boleh dikurban, kambing kacang itu kambing biasa. Itu yang boleh dikurban yang umurnya 2 tahun lebih. Kalau domba yang boleh dikurban umur 1 tahun lebih. Nah, itu beda antara domba dengan kambing. Ujar orang Arab itu lebih nyaman dagingnya domba, karena domba itu ada lemak-lemaknya juga. Jadi kalau masakannya pas, digigit itu gimana itu kan? Berulang kita kalau menceritakan. Lalu antara jantan dengan menjadi sisi pertimbangan afdaliyah untuk korban, tapi dua-duanya sah. Lalu untuk warna paling afdal yang warna putih. Paling afdal yang warna putih. Tapi jarang kalau lihat kambing putih sini. Nah, jangan dicat nanti supaya kambingnya putih afdal kan dicatnya, jangan. Itu. Nah, mohon maaf aja. Kita kadang menunjuk pihak manapun, biasanya karena hari raya kurban ini mungkin kan dia datangkan sudah kambing umur berapakah, pokoknya asal kelihatan datangkan sudah. Sekalinya si kambing ini atau si sapi sampai umur untuk dijadikan kurban, disembelih dimakan bisa aja sudah. Kambing itu biar umur 5 bulan gitu, kalibul lah. Zaman kan kalibul kambing 5 bulan bisa sudah dimakan. Sapi itu biar umur 1 tahun bisa sudah dimakan, enak sudah dagingnya. Cuman untuk dijadikan ibadah kurban, binatang kurban itu periksa. Kalau seandainya tidak periksa, tanya ke penjualnya, ini umurnya berapa? Atau ini sudah layakkah untuk kurban? Nah, jangan sudah layakkah atau untuk kurban, pastinya kepada sudah layak. Umur berapa ini? Kalau dia bilang belum sampai 2 tahun, periksa giginya. Ini meriksa gigi ini susah-susah gampang juga. Kalau ulun kada berani, jujur aja, takut digigit ulun mah. Tapi kalau pian memiliki keahlian bisa paham gigi-gigi binatang, 2 tahun diperiksa giginya, apakah sudah ganti atau belum. Kalau sudah ganti masih boleh dipakai kurban. Kalau belum maka tidak boleh. Umurnya belum 2 tahun dan belum ganti gigi, kurban tidak sah. Artinya kurbannya nanti kalau tetap disembelih tidak sah. Nah, begitu juga kambing, sapi, kambing kayak itu semuanya. Artinya patokannya umur, kalau seandainya umurnya kurang maka patokannya periksa giginya. Biasanya kalau kambing yang kalau umurnya kurang dari 2 tahun harus diperiksa. Itu biar harus teliti di situ. Jangan sampai karena si penjual ingin keuntungan sebanyak-banyaknya akhirnya kita dipungulinya. Inya berdosa. Niatnya kurban, sudah percaya diri, masuk di hari perhitungan, aku punya kendaraan. Sekalinya cari mana kendaraan ini? Karena dapat, oh ternyata pas di dunia kurban kada sah kurbannya. Nah, hati-hati. Jadi itu perlu menjadi perhatian kita ketika ingin berkurban. Kemudian tidak sah menyembelihkan binatang kurban atas nama keluarga atau orang tua atau kakek nenek kita yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena mereka tidak ditaklif lagi, mereka sudah tidak mendapatkan hukum kesunahan lagi, kecuali dengan satu catatan. Meninggal dunia mereka sempat berwasiat, nah kalau nanti kamu banyak uang, ada aja rezeki, tolong sembelihkan aku hewan kurban. Kalau bisa setiap tahun, kalau tidak bisa ya semampumu. Orang tuanya sebelum sah disembelihkan hewan kurban. Ya. Lalu bagaimana kalau kita memilih pahala? Sembelih saja hewan kurban atas nama kita, atas nama orang yang ada yang masih hidup. Nanti pahala sedekahnya niatkan untuk orang tua yang sudah meninggal. Itu bisa kan? Dan cara seperti itu lebih baik. Ya,
lebih bagus dan insya Allah sampai pahalanya, pahala sedekah dan pahala kurbannya. Karena simpan sebagian aja, sedikit aja dibagikan, sah juga kurbannya. Karena apa? Orang yang melaksanakan ibadah kurban itu tidak wajib. Tapi alangkah baiknya kalau sebagian besar dia bagi, cuma dia sisakan sedikit aja untuk menyantap keberkahan dari daging itu. Itu alangkah baiknya. Yang kita sering gunakan bagi 3, sepertiga. Misalnya sapi disembelih, turun 100 kilo dagingnya, ambil 1 kilo, 2 kilo kan, sisanya sedekahkan semua, bagikan ke orang. Nah, itu yang afdal. Itu yang afdal. Tapi kalau itu di luar nazar lah. Kalau nazar 100% semuanya disedekahkan, tidak boleh ada yang diambil sama sekali. Itu yang menjadi perhatian kita di hari raya kurban. Kemudian lagi di antara kesunahan orang yang melaksanakan ibadah kurban, kalau sudah masuk bulan Zulhijjah, itu disunahkan tidak potong rambut. Sampai kapan? Sampai dia menyembelih binatang kurbannya. Sunnah. Ini bagi orang yang mau kurban. Kalau ada kurban kan ada usah, ada kurban punya bapak, ditahan. Kalau dia mau kurban, maka sunnahnya Zulhijjah, ada potong lagi panjang punya motor semuanya. Nah, jadi sebelum masuk bulan Zulhijjah sudah rapikan memang badan. Supaya apa? Supaya tidak terlalu panjang nanti kukunya. Kalau terlalu panjang kan jorok juga, jadi makar syaitan, tempat tinggalnya syaitan. Kalau sudah ada hewan kurbannya, seandainya itu sapi misalnya, seandainya itu kambing, berarti kambing kan untuk seorang diri aja. Maka sunnah bagi dia menyembelih sendiri hewan kurban itu. Kalau seandainya rame-rame satu sapi, Rasulullah ketika melaksanakan kurban itu Rasulullah sembelih sendiri. Beliau pernah menyembelih kambing, beliau pernah menahan unta. Antara kambing dengan unta itu caranya beda. Kalau kambing dengan sapi disembelih, zabah. Kalau unta itu nahar itu ditusuk baru digeser. Kalau kambing itu atau sapi itu kan digeser aja langsung di mata pedang itu digeser. Itu zabah namanya. Kalau nahar ditusuk digeser. Ada juga alat yang menahar itu kayak pipa, langsung ditusuk begitu aja, karena digeser lagi. Ada juga itu namanya nahar. Dan itu Rasulullah melakukannya. Pernah di umur beberapa sidin, beliau itu sampai menahar 63 ekor unta. Beliau pernah menyembelih kambing, pernah sampai 100 unta, tapi 63 itu beliau lakukan sendiri. Sesuai dengan jumlah tahun kedua Hijriyah. Artinya kan tahun kedua Hijriyah itu Rasulullah umurnya sudah sekitar 54 tahunan. Harusnya kan berarti sisa 9 kali aja beliau berkorban walaupun bagi beliau wajib. Ada beliau dihitung sepanjang umurnya aku melewati ibadah itu berapa lama? 63 kali berarti 63 korban. Bahkan korbannya bukan untuk satu orang, yang ontak untuk banyak orang langsung. Luar biasa beliau mencontohkan. Pas-pasan Rasulullah itu. Ya. Cuman pas-pasannya Rasulullah beda dengan pas-pasan kita. Pas-pasannya Rasulullah ini penuh dengan keberkahan. Kalau pas-pasannya kita ini serba susah. Karena kita banyak mengeluh. Aduh, aku hidup pas-pasan. Aku hidup. Jangan sampai salah arti. Kita ini mengartikan pas-pasan itu kurang. Padahal kalau kita hidup pas-pasan itu, aku hendak berlibur ke luar negeri, uangnya pas-pasan. Aku hendak menukar mobil, ada uangnya pas juga. Aku hendak membeli lagi, ada uangnya pas juga. Pas-pasan itu yang orang kaya belum tentu duitnya pas. Tapi kalau orang hidup pas-pasan, insya Allah segalanya pas. Teman biar. Jadi jangan salah artikan pas-pasan itu lah. Jadi kalau kita pas-pasan itu disyukuri. Itu Rasulullah, beliau sembelih langsung dengan menutup. Cuma orang Indonesia itu serba ribet kalau nyembelih. Kadang kambing aja ber3 ber4 pegangi kambing itu. Di Arab sana itu bebinian, itu seorang aja nyembelih kambing. Binian orang Badui, seorang aja tapi diinjak sembelih langsung. Binian itu dikulitinya langsung pulang. Luar biasa hebat perempuan ini.
Nah kalau kita bertiga, berempat, ya, satu megang kaki depan, satu megang kaki belakang, satu megang kepala, baru satu itu kasihan. Ya, bolak-balik ada putus semuanya. Bukan untuk menggorok sampai kulitnya itu nyangkut, masih apa? Aduh kasihannya. Pastikanlah tukar pisau. Nah, apalagi kalau panitia itu kan biasa ada uang operasional. Tukar pisau yang tajam di pasar pagi. Banyak penjual pisau-pisau tajam. Itu salah satu kesunahannya. Dan ingat Rasulullah menyampaikan di dalam hadisnya, amalan yang paling bagus, yang paling baik di hari raya Idul Adha itu adalah menumpahkan darah, bukan darah tujuannya. Walaupun memang dikatakan iraqatud dam, menumpahkan darah, tapi bukan tumpahnya darah itu yang menjadi tujuan. Yang menjadi tujuan setelah tertumpahnya darah, setelah daging ini halal, banyak jumlahnya dibagikan ke orang-orang. Itulah tujuannya. It'amul fuqara wal masakin, memberi makan orang fakir dan miskin di sekitarnya. Itu tujuannya. Jadi kalau berisi duit beli sapi, kurang-kurang dikit beli kambing. Tidak ada apa yang sudah terjadi ditumpahkan kalau tidak ada sapi dan kambing. Ayam kampung, bukan ayam kampung tidak. Kalau tidak dinilai, tidak dihitung sebagai hewan kurban, minimal kita nyembelih. Ada darah yang tumpah, ada daging yang menjadi halal, ada yang dimakan. Oh yang kampung sedikit aja, cuma cukup gasa-gasa rumahan aja, ya kan ada masalah sudah. Daripada pihak serumahan menanggung darah untuk menghalalkan daging. Jadi jangan pesimis pian. Insya Allah kalau ayam kampung itu bisa pian usahakan kalau memang kita termasuk orang yang kurang mampu. Insya Allah kalau ayam kampung ini bisa kita usahakan. Ayam kampung masih terlalu mahal, ayam potong sudah. Ayam tetangga. Cuman izin dulu kalau tetangga jangan dicuri lah. Hutang pula setelah itu nanti 2 bulan saya baru bayar. Ya Allah, ala kulli hal kita niatkan masih sebulan lagi, semoga aja ada rezeki, ya ada jalannya kita bisa. Zahirnya ada di antara kita yang sudah berumur, sudah lansia, umur 60-70 tahun ada yang seandainya dia belum pernah kurban sama sekali, usahakan. Jangan disayang-sayang duit itu. Apalagi kita sudah umur 60-70 tahun ditabung aja terus duit. Seumur hidup belum pernah kurban, duit ditabung aja terus. Jangan. Kita kada tahu nanti kita meninggal dunia, duit ini jadi duit orang lain sudah. Mungkin jarang sekali ditemukan ahli waris itu hak warisan yang dia dapat dari orang tuanya, dia sedekahkan, diniatkan pahala untuk orang tuanya, jangan. Paling kalau dia mewariskan 100 juta, paling anak pian sedekah 100-200 ribu kirim Fatihah. Jadi kita tidak punya, jadi berikan kepada Allah. Tapi kalau keinginan yang kita punya, Allah akan mudahkan jalannya. Nah, semoga rezeki pian semuanya lancar dan berkah, bisa mengamalkan ibadah kurban. Itu ulun sampaikan. Siapa tahu ada pertanyaan tentang ibadah kurban atau tentang hal yang lainnya, silahkan ditanyakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pengajiannya. Berapa menit lagi bisa? Silahkan satu pertanyaan kalau ada. Kebanyakan orang ditanya, sudah kurbankah? Sudah tahun lalu, sudah berapa tahun yang lalu? Kurban itu kesunahannya setiap tahun. Walaupun sekali seumur hidup kita sudah pernah, maka sudah cukup mendapatkan kemuliaan ya. Tapi kan kayaknya ulang tahun nih, THR, kan ini pegawai misalnya, THR. Tahun lalu sudah diberi THR, masa tahun ini lebaran diberi THR lagi? Balik lagi, kan kita mau ibadah. Tahun lalu aku sudah, tahun ini masih mampu ya sudah laksanakan lagi. Jangan mengatakan tahun lalu sudah, dulu sudah, kalau mampu laksanakan. Karena bisa jadi seandainya kurban yang tahun lalu kita laksanakan itu untuk menggugurkan dosa yang sebelumnya, tapi setelah beberapa orang kirim kurbannya ke pondok ini, kirim kurbannya ke masjid ini, gasan siapa? Gasan namanya dia semua bagus seperti orang ini. Dia berkurban untuk dirinya bukan satu kambing, bukan satu sapi, tapi berapa ekor sapi dikurban.